Ini bukan. Itu. Kamera cek. Itu. Bener ya. Dia gitu, bener nih berarti ini nih. Pak. Oh. Ini guanya nih. Pak. Maaf Pak, sebentar Pak. Tuh, itu tadi. Itu tadi kan. Pak. Punten Pak. Pak. Astagfirullah. Nggak usah takut Pak, tenang aja Pak. Punten Pak, saya ingin bicara sebentar Pak. Punten. Mbak. Sini. Kita dulu. Punten. Astagfirullahaladzim. Lagi ngapain Pak? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Cerah Bang, Hari yang cerah, mudah-mudahan juga suasana hati kita juga cerah, hati teman-teman juga cerah ya. pastinya penonton juga cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang sungguh cerah, sungguh menyenangkan. Mudah-mudahan kalian juga selalu dan selalu dalam keadaan senang, bahagia, sehat selamanya. Amin. Seperti biasa, kita untuk memulai lagi perjalanan tadabbur alam, perjalanan dzikir jalan terus guna menafsirkan apa-apa yang kita alami, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jadi gini, ada sebuah cerita yang samar-samar ya di area pegunungan sebelah sana. Itu. Ya, yang terdapat goa. Artinya gini, ada orang yang tinggal bersama mayat. Oh? Orang tinggal bersama mayat di dalam goa itu hingga bertahun-tahun. Entah apa yang terjadi, kok bisa seperti itu. Mari kita kaji saja. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tool yang baik dari perjalanan ini. Yuk. Apa nggak bau ya? Ya tahu. Penasaran aku lah. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk perjalanan dzikir jalan terus, dan juga untuk bertadabbur alam. Kira-kira apa ya, bisa dipahami tidak maksud daripada dzikir jalan? Dzikir itu ingat itu eling itu sadar, bahwa perjalanan ini sejatinya itu untuk meningkatkan level kesadaran kita supaya lebih paham dari mana sih? Dari bahasa semesta ini yang selalu menggunakan bahasa teka-teki, bahasa perumpamaan atau sastra. Mari kita berusaha untuk membaca dari apa-apa yang masih janggal atau masih teka-teki. Gini, nah nanti kita berada di gua di sebelah sana yang katanya
dihuni oleh orang yang bersama jasad orang tuanya, katanya sih. Maksudnya jasad orang tuanya tidak dikubur, tetapi selalu dibawa kemana-mana oleh orang itu. Lah, yuk daripada kejanggal, daripada masih penasaran, kita sana aja yuk. Ada orang. Ini bukan. Itu. Kamera cek. Itu. Bener ya. Gitu, bener nih, berarti ini nih. Lagi gitu sesuatu. Apakah ini di Mahut ini? Tapi guanya di sebelah mana? Kita dulu. Pak, punten. Sebentar Pak, bisa ngobrol sebentar Pak? Assalamualaikum. Pak, seperti dicuek-cuek aja Pak. Dengarkan. Dia dengar kita tuh, makanya kok diam baik. Punten. Pak. Assalamualaikum. Pak. Astagfirullahaladzim. Itu orang bukan sih? Itu. Sudah di sana. Punten, Pak. Pak. Oh. Ini guanya nih. Pak. Maaf Pak, sebentar Pak. Bisa ngobrol sebentar Pak? Perkenalkan Mahetarto Pak. Punten. Astagfirullahaladzim. Pak. Sebentar Pak, mau pengen ngobrol Pak. Dia tadi dulu nggak apa-apa. Mungkin belum saatnya, maksudnya belum mapan atau belum satu dimensi, sehingga dia tidak menghiraukan kita. Baik, nggak apa-apa, nanti kita ketemu aja di sana. Ini gua yang di Mahut ini mungkin. Jadi seperti tadi saya ceritakan bahwa ada orang yang hidup selalu bersama jasad, katanya jasad, entah itu orang tuanya atau siapa, itu mungkin tadi di Mahut. Tapi memang agak bau sih. Baik, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Bapak tadi kemana? Pak? Sini aja yuk. Pak? Punten. Tadi kesini kan? Kita dulu. Tenang dulu. Kita jangan langsung mengambil kesimpulan atau jangan langsung memvonis dulu. Ini kan masih teka-teki ya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lihat, kita kaji dulu. Kalau kita langsung terprovokasi, terhipnotis oleh omongan orang, kebanyakan orang, nanti bisa gagal paham. Kita menjadi seperti mereka, maksudnya. Yuk, apakah tadi bener orang yang selalu membawa mayat orang tuanya dan tinggal di sini, maksudnya kenapa juga orang tuanya tidak dikubur? Yuk kita ikut aja yuk. Punten. Iya. Assalamualaikum. Tapi tadi aromanya nggak enak juga sih, maksudnya ada bau-bau gimana gitu loh. Tapi kayaknya nggak enak. Kita dulu. Tapi serem juga ini. Guanya serem. Tadi kemana arahnya nih? Ke sini gitu. Kita cek dulu ya. Pak. Ini mungkin ruangan ini.
sampai sini. Ya itu dia makanya nih. Punten. Ini mungkin kamarnya gitu. Assalamualaikum. Itu bukan itu. Bah. Tapi kata orang apa ya? Kayak orang tuli gitu loh. Tuli. Iya nggak mau denger tapi tadi ketika kita panggil kan dia kayak menengok gitu kan. Seolah-olah kayak itu. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak tahu. Tapi memang tadi ada kejanggalan-kejanggalan. Apa ini kuburannya ini? Kita dulu. Jangan-jangan ini orangnya ambil mayat di sini gitu mungkin nih kuburan nih. Di galian nih. Bisa jadi itu. Astagfirullahaladzim. Kita dulu. Tapi orangnya kemana? Mbak? Assalamualaikum. Nih, ini yang mirip kuburan ini loh maksudnya loh. Apakah tadi memang sengaja mau dikubur nggak jadi atau gimana nih? Punten. Ini apa ini? Mbak, lihat dulu. Ini kayak tulang belulang ini mungkin nih. Perhatikan nih. Ya kan? Tulang pakai minyak. Tulangnya. Tapi ini udah nggak bau. Tadi itu baunya. Yuk, kesana aja yuk. Kesana yuk. Tadi kemana sih orangnya sih? Astagfirullahaladzim. Mbak. Assalamualaikum. Apakah ada ruangan khusus gitu maksudnya? Yang lain pintu khusus gitu? Ini gitu. Tapi nggak medeng ini. Oh. Punten. Assalamualaikum. Aku mungkin ke arah sana yuk. Hah? Kita dulu. Ini akhirnya lewat mana ini? Bisa nggak? Astagfirullahaladzim. Ya. Wah. Ini. Wah. Udah ruangan ke sana tuh. Itu tadi. Itu tadi kan? Pak. Punten, Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Nggak usah takut, Pak. Tenang aja, Pak. Punten, Pak. Sambil bicara sebentar, Pak. Astagfirullahaladzim. Dulu. Tapi, Pak, itu. Apakah dia sedang mengiring kita gitu? Kita dulu. Punten, Pak. Sebentar aja, Pak. Saya pengen ngobrol, Pak. Pak. Atau kita ikuti aja dulu ya. Sebenarnya dia mau kemana? Iya. Kita maksudnya cari tempatnya. Ya Pak, nah dulu. Mungkin dia sengaja seperti itu. Pak. Iya. Tapi aromanya gini. Wow. Pak. Kata Bapak. Kita ikuti saja sampai mana maksudnya. Ntar dulu. Wah, lokasinya kayak gini banget nih. Serem banget. Pak, Pak. Hah? Pak. Waduh. Hilang, berarti bukan orang. Bukan orang. Coba lihat nih. Oh, di situ nggak ada nih. Sampai ke sini jurang lagi nih. Tuh kan. Sampai sini jurang. Apakah mungkin dia ke sana gitu? Tapi cepet banget. Udah dulu. Apalagi sini aja yuk. Coba yuk. Nih. Hati-hati nih. Apa namanya itu? Cepet dekat jurang nih. Pelan-pelan. Udah dulu. Kalau memang tadi orang. Ya makanya itu. Udah dulu. Punten. Coba lihat nih. Bebatuan di sini nih, serem banget nih. Tuh. Kayak di mana gitu. Wow.
Pada besok atau gimana? Diem baik gitu maksudnya. Assalamualaikum. Punten. Dengar nggak? Tuh, ada suara. Punten. Mbah. Sini. Kita dulu. Punten. Astagfirullahaladzim. Lagi ngapain, Pak? Kenapa, Pak? Pak? Assalamualaikum, Pak. Maaf, Pak. Jangan ganggu. Astagfirullahaladzim. Lagi ngapain Bapak di sini? Iya. Baik, Pak. Saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya. Gini, Pak. Maksudnya saya kan mendapat informasi, Pak, dari beberapa orang tentang panjenengan, maksudnya orang yang tinggal dalam goa dan membawa mayat orang tuanya gitu, maaf. Enggak, maksudnya gini, Pak. Tadi dulu, Bapak namanya siapa? Sakiman. Pak Sakiman, gini Pak, maaf Pak. Ini kok sampai mayat kayak gitu bawa gini, gimana Pak? Pak nggak kasihan sama ini orang tua Bapak? Apa nggak kasihan, nggak dikuburin aja gitu? Iya. Baik. Maaf ya Pak ya. Entar dulu. Bapak ini lagi gangguan jiwa. Orang gila. Shh, nggak boleh jeruk kayak gitu. Perinjak. Nggak boleh. Pak, maaf. Bapak kok sampai tega kayak gini Pak? Awal-awalnya gimana ceritanya Pak? Maaf, bukan maksudnya ikut mencampuri urusan jenengan, tapi aja tuh kasihan. Iya. Enggak, maksudnya gini, bisa diceritakan unek-unek jenengan kepada kami, siapa tahu kami bisa maksudnya menolong jenengan, ada jalan keluarnya gitu, tidak selamanya seperti ini. Jenengan sudah berkeluarga belum? Anaknya 2. Heeh. Iya. Gini. Bapak ninggalnya udah lama ini. Iya. Heeh. Yang bilang siapa? Pak Kiai. Oh. Ceritanya bapaknya ini apa namanya ini meninggal waktu udah lama dan mau dikuburkan. Tapi ada Pak Kiainya ngomong tadi sama ini supaya ini yang membawanya gitu, untuk memotongnya ke kuburan. Tapi bukannya dibawa ke kuburan, malah dibawa ke sini oleh jenengan gitu. Nah terus kenapa gak dikejar sama orang-orang? Kenapa jenengan kok maksudnya gini? Kenapa bisa dibawa ke sini? Iya. Oh, baik. Nah, mari kita pelajari dulu. Ya. Mungkin ini hanya sebuah perumpamaan ya Pak Kiman ya. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah dari peribahasa tadi. Jadi bapak ini sebelumnya itu mendapatkan apa namanya itu wejangan dari seorang kiai untuk jangan membawa bebannya harus ditaruh aja. Tapi justru beban maksudnya beban orang tuanya. Oh, baik. Ternyata ini kan hanya sebuah mana teka-teki.
Eh, artinya beban hutang orang tuanya waktu itu harus dia yang melunasinya gitu maksudnya. Maksudnya punya hutang banyak itu. Iya. eh, baik, baik. Ternyata begini teman-teman. Eh, beliau punya banyak hutang bapaknya ini, tapi eh, si anaknya nggak mau tanggung jawab untuk melunasi hutang-hutangnya, ya. Terus yang dibawa ke sini justru malah orang tuanya. Maksudnya kenapa seperti ini loh? Karena nggak nyambung. Eh, iya. eh. Karena orang sudah mumet ya, jadi gangguan jiwa ya mungkin seperti ini. Jadi akhirnya mudet. Ternyata begini, kalau kita maksudnya mau melepaskan beban, ya beban pikiran, tadi kan jangan digendong-gendong terus tuh ya. Ini dikubur aja, ya secara baik-baik dan pasrahkan sama Tuhan, sama Allah pasti menemukan jalan keluarnya. Kalau diniatkan untuk apa tadi menutup hutang, pasti ketutup. Mai hutangnya berapa? Iya, ya kan nggak banyak. Hutangnya nggak banyak tapi dia mumet sendiri. Lah, udah gini nanti dikuburkan saja apa namanya bapaknya bersama kami ya. Nanti selalu kami bantulah untuk menutup hutangnya. Memangnya orangnya menagih terus gitu. Ya, nanti kita bantu untuk apa namanya menutup hutang itu ya. Tapi kita kuburkan aja ya. Kita serahkan kepada warga aja atau gimana? Iya. Nanti justru kalau kita mengikhlaskan beban ini, artinya gini, kita jangan membawa beban kemana-mana ya. Beban pikiran, beban hutang jangan dibawa kemana-mana supaya nanti terbuka pintu yang baru itu maksudnya. Iya. Oh ya baiklah kita bawa aja ya. Ini nanti bapak ini juga di rukyah dulu juga. Tapi jangan jelas sekarang bapak udah mau ya bawa ke ini dikuburkan lagi. Iya. Oke, yuk kita bawa ke rumah. Rumahnya di mana? Iya nggak apa-apa. Jangan di sini. Kalau suruh dikubur di sini, jangan. Kita ke sana saja biar baik-baik. Nanti jenengan apa namanya itu di rukyah dulu. Sudah mulai terbuka ini. Udah yuk Pak, bawa Pak. Pak, yuk saya bantu yuk. Yuk bawa ya. Stop pelan-pelan. Iya Pak. Aduh berat. Yuk Bapak ikut. Iya, iya. Pelan-pelan. Iya. Iya, pelan. Waduh berat banget. Aduh. Astagfirullahaladzim. Iya, yuk bantuin Yon. Astagfirullahaladzim. Aduh, pelan-pelan. Aduh, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Ya. Jauh lagi, pelan-pelan Pak. Ya. Iya. Ya. Iya Pak. Inilah sebuah teka-teki yang memang harus kita alami. Tentunya setiap sesuatu itu ada nilai positif dan negatif ya. Tapi kita selalu berusaha untuk berfokus kepada yang positifnya. Jadi tentang apa yang tadi kita alami adalah orang yang gangguan jiwa ya. Gangguan jiwa itu mungkin apa ya, gangguan karena hal-hal tertentu, tekanan batin dan sebagainya. Kayak list itu konslet. Ya konslet diantaranya telah mengalami orang tuanya meninggal tapi meninggalkan banyak hutang dan mungkin bukan hanya itu sehingga menjadi apa tadi itu Tekanan. Iya tekanan. Tapi alhamdulillah sudah kami dikuburkan dan si
beliau tadi juga sudah diruqyah, alhamdulillah juga sudah mulai membaik, mulai sadar. Mudah-mudahan juga kalian bisa menguburkan sifat buruk, menguburkan kebencian, menguburkan dendam, dan semua luka batin, sehingga kedepannya kita leluasa untuk meraih kebahagiaan. Lebih maju. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang kalian maksud, dan kalian terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif, sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.